Tony, camera. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Beyond the Edge, yang dirilis tahun 2018. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Dia karakter utama film ini, Michael. Dia baru saja bangun dari mimpi buruk, tetapi pada saat yang sama dia harus bersiap-siap untuk bekerja. Michael adalah pelayan di kasino, tempat orang kaya membelanjakan uangnya. Berkat kinerjanya yang baik dan karakternya yang mudah bergaul, Michael telah mendapatkan kepercayaan dari semua rekan kerjanya, meskipun dia baru bekerja di sana selama 3 bulan terakhir. Namun di balik semua itu, ternyata semua yang dilakukannya semata-mata untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Ini terlihat saat dia menghapus riasannya dan memperlihatkan penyamarannya. Pada malam itu, Michael memulai aksinya. Dia tampak sangat terampil dalam melakukan tindakannya. Mulai dari menaklukkan mesin dalam permainan kasino, mencuri kartu VIP, meretas sistem elevator hingga masuk ke aula khusus yang diperuntukkan bagi pemain taruhan besar. Michael yang memakai kacamata canggih yang bisa menembus benda juga berhasil memenangkan pertandingan tersebut sehingga mendapat keuntungan hingga 5 juta euro malam itu. Mirisnya, semua prestasi itu langsung hanyut saat ia bertemu dengan salah satu lawannya yang bernama Alex. Alex memiliki kemampuan untuk memanipulasi penglihatan seseorang. Michael yang awalnya sangat percaya diri kalah karena kartu yang dilihatnya hanyalah ilusi yang dilakukan Alex padanya. Tidak dapat menerima kekalahannya dan kehilangan semua uangnya. Michael kemudian mengejar salah satu pemain lain, tetapi sekali lagi, itu hanya ilusi. Michael berpikir bahwa orang yang dia kejar adalah Alex, tetapi bukan dia melainkan pemain lain di ruang VIP. Sementara itu, Alex meninggalkan kasino dengan tenang. Atas keributan yang ditimbulkannya, Michael kemudian ditangkap oleh Victor, pemilik kasino. Victor kemudian mulai menginterogasi Michael karena telah membuat kasinonya kehilangan lebih dari 5 juta euro. Dia kemudian meminta uang itu kembali, dan memberi waktu 1 minggu kepada Michael untuk mengembalikannya. Awalnya, Michael menolak untuk mengembalikan uangnya, karena dia juga kehilangan uangnya dan dia masih marah dengan trik supernatural Alex. Tetapi dia akhirnya menerima perintah tersebut ketika Victor mengancamnya. Michael tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, jadi dia pergi ke salah satu teman lamanya, Leon, yang memiliki kasino kecil. Di kasino temannya, Michael melihat kalung dengan simbol yang sama dengan tato Alex. Leon kemudian menjelaskan bahwa simbol itu adalah tanda kekuatan supernatural yang mampu membuat pemiliknya memasuki alam bawah sadar yang tak terbatas, seperti yang dilakukan Alex ketika dia memanipulasi perspektif visual Michael, yang mampu membuatnya memiliki gambar yang sama sekali berbeda di kartu dia punya. Di tempat lain, Alex sedang mengadakan pertemuan dengan pria bernama Gordon. Ternyata, Gordon adalah orang yang merancang semua tindakan Alex, yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan Michael. Kembali ke Michael, yang menemukan buku catatan Leon tentang kekuatan supranatural. Michael kemudian menggunakan buku catatan untuk mencari orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural unik yang ia yakini dapat membantu misinya. Pada akhirnya, Michael berhasil merekrut beberapa orang, antara lain Eric yang memiliki kemampuan memindahkan benda, Tony yang bisa mengendalikan semua perangkat elektronik, dan Kevin yang bisa menghipnotis orang. Setelah semua anggota timnya sudah berkumpul, Michael mulai menjelaskan tugas yang harus mereka lakukan masing-masing, termasuk membuat simulasi permainan judi sungguhan, seperti yang biasa dilakukan di kasino. Sayangnya, simulasi yang awalnya berjalan lancar, harus terhambat, karena ego masing-masing pemain masih belum terkontrol dengan baik. Michael akhirnya memutuskan untuk mencari satu anggota lagi yang akan berperan mengendalikan mereka semua. Keesokan harinya, Michael pergi mencari Veronica. Veronica adalah seorang telepatis yang dapat mendengar dan mentransmisikan pikiran dari kejauhan. Kekuatannya membantu Michael berkomunikasi dengan timnya. Dengan bergabungnya Veronica dalam tim, Michael akhirnya dapat dengan mudah mengontrol semua anggota timnya untuk bertindak sesuai perintahnya. Veronica digambarkan sebagai seorang wanita yang mampu memasuki alam bawah sadar setiap orang yang dia inginkan. Kemudian dia akan terhubung dengan Michael dan kemudian Michael akan memberikan perintah kepada semua anggota timnya, dimulai dari Eric yang diminta untuk membunyikan lonceng peringatan, Kevin yang ditugaskan untuk menghimbau masyarakat agar berteriak ketakutan tanpa sebab dan Tony yang ditugaskan untuk membuat korsleting listrik. Selain itu, Veronica tampaknya memiliki kekuatan paling besar di antara yang lain, karena dia bahkan dapat membuat gempa di benak semua orang, menyebabkan orang berpencar dan lari menyelamatkan diri. Michael kemudian menyusun rencananya dan persiapan dilakukan untuk meluncurkan misi mereka. Sebelum kami menyadarinya, 2 hari tersisa dari hari yang telah diperbaiki Victor tempo hari. Michael dan timnya kemudian mulai melakukan aksinya. Di awal rencana mereka, dengan kekuatan Veronica, Michael dapat dengan mudah memberikan instruksi kepada timnya tanpa perlu menggunakan alat komunikasi apapun, seolah-olah apa yang ada di hati pria itu dapat langsung tersalurkan ke setiap orang yang ditujunya dengan cepat. Kemenangan dan keuntungan mulai datang dengan mudah kepada mereka. Namun sayang, hal itu tidak berlangsung lama,
karena Eric dan Tony mulai terbawa oleh permainan dan kehilangan kendali, sehingga mereka bermain tanpa henti. Akibat ulah mereka, akhirnya mereka menarik perhatian para penjaga di venue. Keduanya kemudian dibawa ke ruangan lain oleh penjaga. Untungnya, Michael berhasil menghipnotis para penjaga dengan menggunakan kekuatan Kevin, yang membuat mereka melepaskan kedua temannya. Michael sangat marah sekaligus mengkhawatirkan Eric dan Tony. Dia kemudian mulai memberi mereka pemahaman dengan harapan hal ini tidak akan terjadi lagi, karena dapat mengancam keselamatan mereka. Michael kemudian melanjutkan misinya, namun kali ini mereka hanya bertaruh pada satu jenis permainan roulette. Dalam waktu singkat, target Michael yang hanya membidik 5 juta euro berhasil memenangkan hingga 10 juta euro. Setelah mendapat untung besar, mereka kemudian meninggalkan kasino dan merayakan kemenangan mereka di pantai. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Victor yang telah memperhatikan perilaku mencurigakan Michael, akhirnya mengetahui tentang bakat teman-teman Michael. Victor dan anak buahnya kemudian mencegat mereka dan mengungkapkan niatnya untuk merekrut mereka semua sebagai pekerja di kasino miliknya. Tujuan Victor tentu saja adalah mengembangkan bisnisnya dengan keuntungan besar yang dapat ia peroleh melalui bantuan teman-teman Michael. Sayangnya, bukan hanya dia menginginkan orang-orang hebat ini, Victor bahkan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Michael karena dia menolak untuk menyerahkan teman-temannya. Pada akhirnya, Michael harus membiarkan teman-temannya bekerja sebagai staf di kasino Victor karena Victor mengancamnya. Tampaknya keberuntungan masih berpihak pada Michael. Setelah ditembak oleh salah satu anak buah Victor, ia mampu bertahan karena tembakannya meleset dan yang lebih mengejutkan, penyelamatan dilakukan oleh Gordon. Akhirnya terungkap bahwa Gordon adalah ayah biologis Michael, yang telah kehilangan kontak dengannya selama 10 tahun terakhir. Michael menganggap semua kejadian tragis yang dia alami selama ini adalah perbuatan Gordon, namun ayahnya enggan dianggap telah menjebaknya dan dia berpendapat bahwa semua yang dia lakukan adalah pelajaran yang dia berikan agar anaknya bisa lebih terlatih untuk belajar, melanjutkan bakatnya. Ternyata Gordon juga memiliki kesaktian. Merasa bersalah telah melibatkan teman-temannya dalam masalah ini, Michael kemudian berusaha menyelamatkan mereka. Seperti biasa, dia menyamar untuk menyelinap ke kasino. Pada akhirnya, Michael berhasil bertemu kembali dengan teman-temannya, namun tidak seperti Eric, Tony dan Kevin. Veronica memilih untuk hidup dalam alam bawah sadarnya daripada bekerja untuk Victor. Kepindahannya membuatnya koma selama beberapa hari terakhir. Setelah mendengar hal ini, Michael yang tampaknya telah jatuh cinta dengan Veronica mulai menyusun rencana baru dan mereka kembali beraksi. Dengan kerjasama yang baik antara Michael dan teman-temannya, akhirnya mereka bisa kembali ke Veronica yang masih koma. Sayangnya, tindakan mereka diketahui, jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi di lemari besi kasino, karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman bagi mereka untuk berlindung dari Victor dan anak buahnya. Di bawah tekanan, mereka kemudian saling menyalahkan, terutama Eric yang dengan tegas menyalahkan Michael karena membuat mereka semua dalam masalah, sementara Michael yang tidak tahan melihat kondisi Veronica akhirnya memutuskan untuk memasuki alam bawah sadar gadis yang dicintainya. Dengan bantuan Kevin, Michael memasuki alam bawah sadarnya dan menemukan Veronica, yang masih tenggelam dalam lamunannya sendiri. Meskipun Michael mengalami kesulitan pada awalnya, dia kemudian mulai mengungkapkan perasaannya terhadap Veronica, dan akhirnya berhasil membujuk gadis itu untuk bangun dari komanya. Sayangnya, hanya ada satu pintu di alam bawah sadar yang bisa mereka gunakan untuk kembali ke dunia nyata, dan Michael mengizinkan Veronica menggunakan pintu itu sambil mengabaikan nyawanya sendiri. Dalam alam bawah sadarnya, Michael yang kini sendirian, mulai mengingat kembali pertemuannya dengan ayahnya yang pernah menjelaskan kepadanya tentang mengakses pintu alam bawah sadar orang lain. Terungkap bahwa Gordon telah mewariskan kesaktiannya kepada Michael dan bahwa dia juga telah memberikan kompas kepada putranya pada saat itu. Beberapa saat kemudian, Michael yang baru menyadari adanya kesaktian dalam dirinya, tiba-tiba melihat pria lain yang baru saja memasuki alam bawah sadarnya seolah-olah memberinya petunjuk ke pintu lain dan pria itu ternyata adalah Alex yang sengaja diperintahkan oleh Gordon untuk memberi Michael petunjuk tentang kemampuan barunya. Alex juga yang membawa Michael kembali ke masa lalunya saat ditodong senjata oleh anak buah Victor. Dengan bantuan Alex, Michael akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari tembakan. Beberapa saat kemudian, Michael dibangunkan oleh Veronica yang sudah terbangun dari komanya. Seolah menunjukkan kemampuan barunya, Michael kemudian mengajak semua temannya untuk segera keluar dari brankas dengan semua uang yang ada. Meski awalnya ragu, pada akhirnya mereka semua menyadari bahwa Michael kini memiliki kemampuan baru yang memungkinkannya memasuki alam bawah sadar orang lain dan mengendalikan pikiran mereka, meskipun kejadian itu pernah terjadi sebelumnya. Michael dapat mengubah perspektif visual Victor menjadi berpikir bahwa brankasnya telah dibobol oleh Michael dan gengnya. Pemilik kasino kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar target mereka di seberang gedung. Michael dan teman-temannya akhirnya bisa meninggalkan kasino dengan santai. Mereka semua menuju ke pantai untuk bertemu Alex.
Saat mereka tiba di pantai, Alex sudah menunggu mereka. Dia kemudian memberitahu Michael dan teman-temannya tentang tugas baru yang harus dilakukan Michael dan teman-temannya, yang sepertinya menunjukkan bahwa mereka sekarang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan tiba-tiba ada juga seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat pusaran api di telapak tangannya. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu dan Michael sekarang berjalan dengan Gordon saat dia berbicara tentang rencana untuk misi berikutnya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wileu Jeong Wayah Kieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.